Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 5, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Di pembelajaran 2 kita akan belajar matematika, PPKN, dan SBDP di halaman 31 sampai dengan 144. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai judul ya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap, tema lain, kelas lain, bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat tema lain di kelas 6, berarti pilih ini. Klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 4, berarti pilih yang ini ya. Klik putar semua. Nanti di sebelah kanan akan ada daftar pembelajarannya. Ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik tinggal pilih aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kata Lani ya ini, ingatkah kamu bahwa kreativitas menjadi modal utama dalam berwirausaha? Selain itu, diperlukan juga ketekunan dalam berwirausaha seperti kisah Man berikut ini. Kreativitas dan ketekunan adalah modal dalam melakukan wirausaha. Nah, judul teksnya adalah Gelang Benang Kreatif Mengisi Waktu Luang. Nah, ini boleh adik-adik baca. Jangan lupa dibaca di post atau dibaca dari buku adik-adik ya, karena kita akan membahas langsung ke soal dan jawabannya. Nah, ini dia ya. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan bacaan. Yang nomor 1. Apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Yaitu berjualan aneka warna gelang benang ya adik-adik ya. Lalu yang nomor 2, mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan usaha tersebut? Jelaskan secara singkat. Nah, kreativitas dan ketekunan diperlukan karena tidak mudah memanfaatkan barang sisa jika tidak memiliki kreativitas. Ketekunan juga diperlukan agar usaha tersebut bisa terus berjalan dan berkembang. Lalu nomor 3, apa manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka? Manfaatnya adalah untuk menambah uang jajan ya, bisa membeli perlengkapan sekolah sendiri dan juga meringankan ekonomi keluarga. Nomor 4, faktor-faktor apa yang mereka pertimbangkan saat melakukan usaha tersebut? Faktornya adalah harga dan bahan, ya, untuk menentukan nanti dijual berapa tentunya. Yang kelima, sikap apa yang bisa kamu pelajari dari usaha anak-anak tersebut adik-adik? Nah, sikap yang bisa kita pelajari adalah sikap kreatif, tekun, dan pandai memanfaatkan peluang. Nomor 6, bagaimana kamu menghargai hal yang dilakukan oleh setiap orang dalam cerita tersebut? Caranya adalah walaupun mereka masih anak-anak, mereka sudah bisa mencari uang dengan kreativitas dan ketekunan yang mereka miliki. Mereka juga bisa mengatur waktu antara usaha dan aktivitas lainnya ya. Nah, hal ini pun dapat menjadi contoh bagi siapapun. Nah, kata Udin ya, kita patut bersyukur pada Tuhan yang telah menciptakan manusia dengan beragam kemampuan, sehingga kita bisa saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kata Siti, kamu juga dapat belajar berwirausaha. Ayo kita belajar membuat kemasan produk yang menarik. Kali ini kita belajar cara membuat tabung dan kerucut. Ya, adik-adik tahu nggak tabung yang seperti apa, kerucut yang seperti apa? Nah, ini dia, ini yang disebut kerucut dan kebalik ya adik-adik ya. Nah, ini tabung, ya ini kerucut ya. Nah, tabung kerucut. Ini contohnya ada tabung kemasan keripik singkong. Nah, kalau yang kerucut biasanya adik-adik pasti tahu nih ya, es krim ya. Nah, apakah kamu pernah menemukan kemasan berbentuk tabung dan kerucut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pasti pernah ya. Yaitu kalau yang tabung tuh ada kaleng susu, kemudian kaleng sarden, wadah shuttlecock atau kok, dan panci. Lalu yang berbentuk kerucut ada es krim tadi Kak Rina bilang ya, dan juga biasanya kalau adik-adik beli kacang rebus itu bentuknya seperti itu juga ya, seperti kerucut. Nah, yuk kita cari tahu informasi lebih lanjut tentang tabung dan kerucut ya. Nah, tabung adalah silinder sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat tabung seperti ini ya. Dia punya alas seperti yang warna kuning ini di bagian bawah, dan yang atasnya disebut atap.
berbentuk lingkaran, lalu memiliki 3 sisi yaitu tadi alas, atap, dan ininya, selimut namanya yang mengelilingi ya. Tabung tidak memiliki titik sudut, tabung memiliki 2 buah rusuk yaitu yang melingkari atas dan alas dan atap ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung volume tabung? Kita tentukan dulu jari-jari dasar lingkaran ya. Kemudian setelah itu menghitung luas salah satu lingkaran. Ya, misalnya yang ini, yang alas atau yang atap. Nah, menggunakan rumus luas lingkaran ya, yaitu ya pi r kuadrat ya. Nah, kemudian ini dari dari alas ya Adik-adik ya. Nah, kemudian masukkan jari-jari ke dalam rumus, jadinya A sama dengan pi kali 3 pangkat 2. Ya, 3 pangkat 2 itu 9, jadi pi kali 9. Nah, karena ukuran pi adalah 3,14 atau 22/7, maka kalau kita kalikan, jadi hasilnya adalah 3,14 kali 9, 28,26 cm persegi. Lalu kita cari tingginya. Gunakan penggaris untuk mengukur tingginya. Misalnya, tabung yang ini tadi 10 cm ya. Jadi, cara berikutnya untuk mencari volume tabung adalah, tadi kan luas alasnya 28,26 ya. Nah, sekarang volume tabung adalah luas alas salah satu lingkaran dikalikan dengan tinggi. Jadi volume tabung di samping adalah tadi 28,26 cm persegi dikali tingginya 10 cm. Hasilnya adalah 282,6 cm kubik. Nah, sekarang kita udah tahu ya cara menghitung volume tabung. Sekarang kita akan melihat sifat dan cara menghitung volume kerucut. Sifat kerucut mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkarannya seperti ini, lalu memiliki titik puncak yang ini ya di bagian atas dan memiliki selimutnya yang seperti ini. Dia bentuknya seperti lengkungan. Nah, untuk menghitung volume kerucut dengan mudah kita bisa ketahui jika tinggi dan jari-jari kerucut sudah diketahui. Ya, langkah menghitung volume kerucut. Ya, kita misalnya sudah tahu jari-jarinya yaitu 3 cm. Ya, lalu berarti kita nah, jika kamu tahu diameter, nah kalau ini jari-jari itu dari sini ke sini, kalau diameter itu dari sini ke sini. Kalau yang diketahuinya diameter berarti kita bagi 2 supaya kita bisa mendapatkan jari-jarinya. Ya. Nah, kalau belum tahu bisa kita ukur lewat penggaris ya. Ukurnya jangan ukur jari-jari tapi ukur diameternya dari ujung ke ujung. Baru dibagi 2. Nah, kemudian langkah kedua. Kita sudah tahu jari-jarinya, kita sekarang mau mencari luas lingkarannya dulu. Tadi rumus alasnya adalah pi r kuadrat. Ya, kita masukkan R-nya 3, jadinya pi r 3 kuadrat. Pi 3 kuadrat maksudnya ya, karena R-nya tadi sudah dimasukkan 3. Jadi 3,14 dikali 9 sama dengan 28,26 cm persegi. Lalu kita cari tingginya, misalnya dari gambar ini tingginya 10 cm. Ya, langkah keempat berarti kita akan kalikan luas lingkaran dengan tingginya. Ya, yaitu tadi 28,26 di sini dikali tingginya 10 cm. Hasilnya adalah 282,6 cm. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah bagilah hasilnya dengan 3 untuk menemukan volume kerucut. Nah, ya jadinya 282,6 cm kubik per 3 atau dibagi 3 sama dengan 94,2 cm kubik. Jadi kesimpulannya volume kerucut adalah 1/3 luas alas kali tinggi, silinder atau tabung adalah luas alas kali tinggi. Nah, latihan ya adik-adik ya. Kita selesaikan soal-soal berikut. Yang nomor 1. Ini soal cerita ya. Sebuah kemasan cenderamata berbentuk tabung dengan tinggi 12 cm, diameternya adalah 6 cm. Hitung volume tabungnya. Nah, tingginya 12 cm, diameternya 6 cm ya. Yang ditanyakan adalah volumenya. Kemudian jawabannya adalah tadi rumus volumenya adalah luas alas kali tinggi. Ya, yaitu pi kali r kuadrat kali t ya. Nah, pi-nya 3,14 kali 3 pangkat 2 kali 12. Jadinya 3,14 kali 9 sama dengan dikali 12 sama dengan 339,12 cm.
Yang nomor 2, sebuah kemasan makanan berbentuk kerucut. Tinggi kerucut tersebut adalah 15 cm. Jari-jari alas kerucut berukuran 3 cm. Hitunglah luas kerucut tersebut ya. Nah, ini dia diketahuinya tadi tingginya 15 cm, jari-jari alasnya 3 cm ya. Ditanyakannya tadi adalah luas kerucut. Nah, kita cari dulu, kita cari garis pelukis terlebih dahulu dengan menggunakan Pitagoras, ya, yaitu garis pelukis rumusnya S, karena kita baru, mengetahui ini nih, ya, 15 cm. Ini tingginya. Nah, adik-adik sebelum Karina lanjut, ini ternyata dihitungnya luas kerucut ya. Nah, nanti coba tanyakan kepada Bapak Ibu guru yang ditanya luaskah atau volume. Ya, nah Karina nanti sediakan keduanya jawabannya. Adik-adik tanya dulu, pastikan ini luas atau volume ya, karena kan kita lagi bahas volume ya. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan tadi luas kerucut. Kita cari dulu, nah ini makanya agak sulit. Cari dulu garis pelukisnya dengan menggunakan Pitagoras. Nah, garis pelukis atau S ya, kita carinya dengan kita akar jari-jari kali jari-jari ditambah tinggi kali tinggi. Berarti akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Yaitu kita masukkan ya, tadi jari-jarinya atau R-nya 3, kemudian tinggi atau T-nya 15. Nah, 3 pangkat 2 adalah 9, 15 pangkat 2 adalah 225. Ya, nah ini tuh, nah garisnya ke sini ya, akarnya sampai sini, ya. Nah, akarnya sampai sini. Nah, kemudian berarti, 9 tambah 225 sama dengan 334. Nah, akar 334 adalah 18,28 cm. Nah, kita sudah dapat S ya. Sekarang luas kerucutnya berapa? Nah ini, luas kerucutnya adalah luas alas tambah luas selimut. Selimut tuh tadi yang ini ya, yang sisinya. Kemudian rumus luas alas adalah pi r kuadrat, luas selimut pi kali r kali s. Ya, kita masukkan pi-nya 3,14, kemudian r-nya 3 kuadrat, ya, pi-nya lagi 3,14, r-nya 3, s-nya tadi 18,24. Nah, kita kalikan dulu 3 pangkat 2, 9. Lalu ini langsung kita kalikan ya, 172,2. Dan ini kita kalikan 28,26 tambah 172,2 hasilnya 200,46 cm persegi. Nah, itu kalau ditanyanya luas. Nah, kalau soalnya salah bahwa ternyata pertanyaannya adalah volume kerucut, maka jawabannya adalah berikut ya. Rumusnya tadi ingat, pi r kuadrat kali T kali 1/3. Nah, ini tuh sebenarnya rumus luas alas ya. Kemudian berarti kita masukkan pi-nya 3,14, 3 pangkat 2, tingginya 15 kali 1/3. Ya, 3 pangkat 2, 9. Kemudian kita kalikan ini semuanya 423,9 dikali 1/3, yaitu 141,3 cm kubik. Itu kalau ditanya volume ya. Berikutnya nomor 3. Perhatikan kemasan berikut, ada 2 bangun di sini, yaitu tabung dan kerucut. Nah, yang ditanya volumenya. Nah, kan kita lagi bahas volume terus ya adik-adik ya. Nah, diketahui tinggi tabungnya 12 cm, diameter tabung dan kerucut adalah 14 cm. Tinggi kerucut berarti 18 kurang 12, yaitu 6. Ya, hitunglah volumenya. Kita hitung satu-satu dulu, boleh digabung sebetulnya, tapi Karina mau satu-satu dulu nih, ya. Volume tabung Karina buat kodenya VA, ya. Kemudian karena ini Karina buat bangun A, ini bangun B. Ya, pi r kuadrat kali T, 22/7 ya, sebetulnya bebas ini kalau mau buat pi boleh 3,14 atau 22/7 ya. Nah, ini tuh 7 pangkat 2 ya adik-adik. Nah, Karina ralat dulu ya. Ini pangkat 2. Nah, seperti ini. Ya, 22/7 kali 7 pangkat 2 kali 12 ya. Nih Karina pakai pi-nya 22/7 supaya nanti bisa lebih sederhana. Nah, langsung aja ini kita kalikan 7 kali 7 49, baru langsung kita kalikan semua, hasilnya adalah 1848 cm kubik. Lalu yang kerucut, Karina sebut volume B. Pi r kuadrat kali T kali 1/3.
Langsung masukkan rumusnya ya. Pi-nya 22/7, lalu ini juga 7 pangkat 2. Nah, Karina benerin lagi nih adik-adik ya. Nah, ini tuh pangkat 2. Nah, seperti ini ya. Lalu 7 pangkat 2-nya kita kalikan 49, 18 kurang 12, 6. Nah, langsung kita kalikan semuanya hasilnya 308 cm kubik. Kita tambahkan semuanya, jadi volume total atau VT-nya adalah volume A ditambah volume B, yaitu 1848 tambah 308, yaitu 2156. Nomor 4, buatlah soal tentang volume tabung dan kerucut. Tukarlah soal tersebut dengan teman, minta temanmu menyelesaikan soal tersebut. Contoh dari Karina. Edo meletakkan topi ulang tahunnya di atas kaleng susu. Kaleng susu tersebut memiliki diameter 21 cm dan tinggi 20 cm. Sedangkan topi ulang tahun memiliki diameter 14 cm dengan tinggi 12 cm. Hitunglah jumlah kedua volume tersebut. Nah, ini ya. Lalu berikutnya adik-adik kita lihat kamu telah mengetahui sifat-sifat tabung dan kerucut. Kamu akan membuat kemasan produk berbentuk tabung dan kerucut. Setelah itu kamu akan menghias kemasan tersebut sebagai embalase. Kamu tahu nggak embalase? Nah, embalase adalah reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis yang menarik untuk konsumen. Nah, kita amati, nanti adik-adik amati kemasan produk yang disediakan oleh Bapak Ibu Guru ya. Nah, jelaskan kamu menemukan gambar apa. Nah, nanti disesuaikan ya dengan gambar dari Bapak Ibu Guru. Lalu apa yang kamu apakah kamu menemukan tulisan? Nah, disesuaikan ya. Apa yang membuat kemasan tersebut menarik? Nah, itu juga dijelaskan. Nah, kemudian berikutnya, sekarang kamu akan membuat kemasan produk beserta embalase ya. Buat kemasan berbentuk tabung atau kerucut. Boleh pilih salah satu menggunakan kertas A4 adik-adik sebanyak 2 lembar. Nah, ukurannya boleh adik-adik tentukan sendiri ya. Jaring-jaring tabung dan kerucut bisa membantu adik-adik membuat kemasan. Seperti ini. Nah, ini adalah jaring-jaring tabung ya, seperti ini. Jadi buat bunderan ya 2 dan persegi panjang. Lalu kalau kerucut seperti ini, ya ini selimutnya dan ini alasnya. Nah, setelah adik-adik membuat jaring-jaring, buat hiasan di luar selimutnya ya, yang merupakan ciri khas produknya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.